Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Senair yang sedang menunggu keputusan pemerintah dalam hal pengangkatan menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Baik mungkin pengangkatan PNS, demikian dengan P3K dan P3K per time. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, satu informasi penting yang perlu saya sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer mengenai upaya pemerintah dalam hal mengangkat seluruh honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, di sini dikatakan bahwa Kementerian Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, mengungkapkan alasan pemerintah kenapa masih merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, meski masih ada pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, tentunya ada dasar kuat Bapak Ibu ya, yang melandasi hal ini sehingga dengan tegas Kemenpan RB mengungkapkan alasan tersebut. Ada hal-hal mungkin yang harus dipertimbangkan sehingga para P3K masih dibutuhkan dan direkrut walaupun masih ada para pegawai negeri sipil atau para PNS. Nah, ada apa dengan hal ini Bapak Ibu? Simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jakarta, CNN Indonesia mencatat satu informasi penting terkait dengan upaya pemerintah dalam hal memprioritaskan para honorer untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kementerian Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, mengungkapkan satu alasan logika yang mana pemerintah masih merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, yang salah satunya untuk mengisi jabatan yang tidak bisa dilakukan oleh para pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, sebagaimana pengakuan pemerintah selama ini bahwa tanpa adanya honorer dalam membantu kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, maka pelayanan publik dinyatakan lumpuh. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Karena memang pada dasarnya para PNS dan P3K yang sudah ada masih membutuhkan tenaga lain pada profesi tertentu yang sifatnya pekerjaan dan profesi itu tidak mampu dilaksanakan oleh para PNS dan P3K yang sudah diangkat menjadi ASN. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, suatu hal yang wajar kalau satu informasi ini dari Kemenpan RB masih merekrut P3K sekalipun masih banyak atau masih ada para pegawai negeri sipil atau PNS. Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia atau SDM Aparatur Kementerian Pan RB, Abbas Subagia, mengatakan bahwa sampai saat ini masih banyak pegawai negeri sipil atau PNS yang tidak memiliki kompetensi untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi atau JPT, sehingga harus merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau merekrut para P3K untuk mengisi profesi atau jabatan tersebut. Ini adalah salah satu bagian dari sistem karir yang dibangun di lingkungan pegawai negeri sipil atau PNS. Jadi, jabatan pimpinan tinggi atau JPT tidak mesti lagi harus dijabat oleh pegawai negeri sipil atau PNS yang memulai karir dari bawah dan naik jabatan karena lama masa kerja, tetapi bisa dari orang luar yang lebih kompeten. Nah, tentunya di sini orang luar yang dimaksud selain daripada PNS adalah P3K yang bisa menduduki jabatan atau posisi tertentu
yang mungkin tidak bisa disanggupi oleh para PNS yang ada. Jadi kalau sekarang dengan P3K, orang bisa masuk jadi dirjen. Ini yang harus kita jaga sebetulnya. Jangan sampai peluang JPT yang bisa diisi oleh P3K itu justru hanya menampung aspirasi atau mewadahi yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Ujarnya dalam webinar DPR RI pada Selasa 1 Agustus 2023, baru saja semalam Bapak Ibu. Karena harapannya P3K masuk jadi ASN, khususnya di jabatan-jabatan pimpinan tinggi, karena dianggap aparatur sipil negaranya atau ASN-nya belum ada yang bisa melaksanakan tugas itu, imbuhnya. Jadi suatu hal yang wajar kalau masih direkrut P3K, sekalipun masih ada PNS, terhadap jabatan-jabatan tertentu. Oleh karenanya, pemerintah melakukan perekrutan P3K untuk tenaga profesional atau posisi khusus seperti dokter, bidan, pendidik, hingga ahli di berbagai bidang masing-masing. Nah, bagaimana dengan P3K ini? Tujuannya, kita ingin mengakomodasi tenaga-tenaga profesional, para diaspora yang ada di luar negeri. Kalau sekarang dia jadi PNS, meski di luar negeri sudah jadi profesor, dia akan jadi asisten ahli lagi, jelasnya. Dengan sistem seperti itu, maka ia memastikan tentu para tenaga profesional tak akan mau menjadi PNS, sehingga P3K menjadi cara paling ampuh untuk dilaksanakan mengisi kekosongan jabatan yang tak bisa dilakukan oleh para pegawai negeri sipil atau PNS. Harapannya dengan P3K di sana, luar negeri maksudnya, dia profesor, ke sini pun profesor begitu. Kalau dia PNS, dia harus dari bawah. Prinsip dasar ini menjadikan bahwa P3K sangat diperlukan. Misalnya, kita tidak ada tenaga ahli di bidang kapal, kalau dia gabung ke PNS dari bawah. Kalau dengan P3K bisa langsung isi jabatan itu, pungkasnya. Jadi itulah informasi. Jadi tentunya ini merupakan satu dilema bagi pemerintah ya dalam hal mengambil satu keputusan terkait dengan perekrutan P3K ini untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu yang mungkin tidak dapat dilaksanakan oleh para PNS atau mungkin sulit untuk merekrut tenaga PNS dalam bidang-bidang tertentu. Karena sepertinya dalam hal perekrutan PNS itu terlalu prosedural dalam hal melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang telah dipaparkan tadinya. Nah, Bapak Ibu, itulah informasi terkini yang dapat kami bagikan kepada seluruh Bapak Ibu terkait dengan pengakuan pemerintah terhadap keberadaan para honorer yang akan direkrut menjadi ASN P3K yang dapat mengisi jabatan-jabatan tertentu seperti JPT atau jabatan pimpinan tinggi. Semoga informasi ini bermanfaat bagi semuanya, terutama bagi Bapak Ibu honorer yang akan diangkat menjadi ASN P3K. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.